Ada pokoknya konten kreator yang kacamata. Ini kelihatan nggak wajahnya kalau dihadap sini? Ya, gitu aja. Kacamata siapa? Nggak tahu. Si Indrawan mungkin. Enggak, Ferdi Irawan. Nanti dia kan sambil Oh, merokok. Ferry Irwandi. Ferry Irwandi. Oh, itu idola saya itu. Oh iya, enggak apa-apa merokok ya. Iya. Ya, ini kan sekedar anu saja sebenarnya. Mungkin acting mungkin ya. Bagian dari acting kita dan menikmati. Oke. Suara saya nih. Nah, oke, begini. Jadi pada kesempatan ini kita akan berbicara dengan ada adab mungkin ya. Kita harus merokok atau gimana ini? Ya, nanti sambil jalan lah. Oh iya sambil jalan merokok dah nggak Ya, apa-apa. merokok. Oke. Hari ini saya bersama dengan salah satu admin dari channel YouTube yang namanya TGB Lovers. Bener kan TGB Lovers? Iya, betul. Ya adminnya. Nah, mungkin saya bertanya begini Ustaz Nazar. Ustaz Nazar ya? Ya, namanya Hairun Nazar, Ustadz Hairun Nazar. Jangan pakai Ustad lah. Jangan pakai Ustadz ya. Ya. Nah, saya kan perlu menjelaskan ini. Oh iya. Kenapa kemudian dipakai Ustadz? Karena beliau ini ya di samping saya ini adalah mutahorijin. Mutahorijin itu adalah kalau bahasa kampus itu ya alumni salah satu lembaga pendidikan yang fokusnya pada kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning gitu. Ya namanya Mahadarul Quran wal Hadis Al Majdi Asyafiyah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Pancor. Nah, makanya dipanggil namanya Ustadz Hairun Nazar. Ustadz Nazar lah gitu. Iya. Nah, terus saya tanya nih Ustadz Nazar. Oh iya ya. Aduh. Bocor nih. Enggak apa-apa, biar. Satu aja Alil. Kopinya taruh sini Ustadz Nazar. Seharusnya nih di sini tampil TGB Lovers nih. Oh, bisa. Seharusnya, tapi kalau ada proses janganlah. Enggak ada proses. Nggak ada proses, tinggal klik. Tinggal klik. Oh iya, coba. Nggak apa-apa, begini aja. Kita lanjut ini. Nanti kita posting kayak gini. Nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa. Oke, sambil menunggu supaya agak estetik mungkin ya. Ini pokoknya no editing sudah, tinggal gas saja. Ya kalau ada ya kalau mau tahu nama kan berkali-kali saya sebut nih namanya Ustadz Hairun Nazar, nggak perlu ditampilkan nih. Ya sambil menunggu kawan-kawan yang nonton video ini jangan lupa subscribe lah. Subscribe di TGB Lovers, like, comment, and share, dan jangan lupa saya juga lah Gus Jo anak pesantren. Jadi maknanya ada dua Sanazar. Kenapa namanya pesantren? Pesantren itu kan bisa bermakna lembaga pendidikan. Ada juga yang pesantren. Nah, yang kita bahas ini adalah pesantren gitu. Nah, Sanazar, TGB Lover itu kan orang kadang-kadang bingung bahkan ganti-ganti nama channel gitu. Pertama namanya apa gitu, setelah dia perhatikan ternyata harus diganti. Ternyata diperhatikan lagi harus kembali lagi ke pertama atau kemudian ada ide-ide lain. Nah, TGB Lovers itu bagaimana Anda kemudian mendapat ide kemudian namanya TGB Lovers? Nah, waktu itu masih zaman kuliah kayak. Masih kuliah? Ya, masih zaman kuliah. Awal-awal kuliah itu saya gabut sekali di kos itu. Iya. Saya terinspirasi sama teman. Dia main Instagram terus followersnya banyak. Ya. YouTube enggak? Enggak YouTube. Terus kok kepikiran ke YouTube? Nah, lanjut. Nah, terus waktu itu kan belum ada media-media di Pancor inilah. Saya kepikiran sendiri gitu. Iya. Kenapa nggak ada media? Seharusnya media yang publikasi ya. Kalau dia mau dipublish, misalkan TGB lah. Iya, publish kalau TGB. Dia mau dipublish TGB, kenapa nggak ada medianya? Nah, dari situ saya berinisiatif ya buat sendiri saja lah. Gitu. Channel YouTube. Ya, channel YouTube. Ada ceramah-ceramah potongan TGB. Saya cut
kemudian diposting. nambahin backsound biar lebih dramatis gitu. Iya. Nah, saya upload. Kenapa kemudian namanya TGB Lovers? Ya, ini penting ini. Kenapa namanya TGB Lovers? Waktu itu kan saya mikir nih, kira-kira apa namanya gitu. Terus saya mikirnya tiap public figure itu kan punya nama pencintanya. Iya. Ya taruhlah. Pokoknya ada SS-nya gitu. Kalau Noah misalkan Ariel. Noah, nama fansnya Sahabat Noah. Kalau penyanyi dangdut itu Nela Karisma, namanya Nela Lovers. Ya, Nela Lovers. Ada band-band yang lain lah. Ya, dan yang lain-lain lah. Iya. Nah, kemudian waktu itu terbersit lah nama TGB Lovers. Kebetulan saya juga cinta TGB gitu. Iya. Itu melalui Anda ini halwat, kemudian itu selesai berdoa minta petunjuk sama Tuhan dari lewat tahajud kah, sholat hajat kah, atau gimana? Atau tiba-tiba duduk merenung, tapi kayaknya mungkin ada keterlibatan ini. Bukan. Ada keterlibatan rokok sama kopi kayaknya. Waktu itu belum ngerokok. Oh belum. Iya. Sorry. Saya yang salah. Cuman saya aja betul-betul cinta TGB gitu. Iya. Bahkan dulu itu ini ada Reza ini. Saya kuliah. Waktu itu kerjaan saya bukan ngerjain tugas, tapi ngedit video. Ngedit video. Itu saking cintanya sama TGB. Dulu itu saya sambil nangis edit video itu. Ngedit ya. Itu ngedit. Alatnya bagus nggak tuh seadanya ini? Waduh, kalau kita berbicara alat bagus. Kalau nyebut laptop ini, walaupun kita belum ada iklan dari siapapun ini. Waduh, itu laptop saya itu Intel Celeron itu. Intel Celeron. Kecepatannya 10 in. 10 in. Iya. Oh iya. Pokoknya kecil deh gitu, yang penting ada. Yang penting ada, bisa berarti Photoshop, bisa editing video dikit, ya udah kita gas. Nah, gitu. Editing itu belajar nggak? Maksudnya ada yang misalnya ada teman konsultasi atau gimana? Atau lewat YouTube? Memang waktu itu ada teman juga yang suka edit video. Gitu. Saya lihat lah teman ini pakai aplikasi apa itu. Ya pakai aplikasi ini, ya saya coba lah. Tapi itu kan via smartphone. Terus saya cari-cari, googling lah, searching. Saya nemu aplikasi, ya saya pakai itu, saya pelajari di. Itu aplikasi apa itu? Karena begini, kan banyak juga yang baru-baru belajar nih di YouTube, tidak punya mungkin anggaran ya, nggak ada anggaran, nggak ada biaya untuk beli yang lebih bagus. Itu awalnya pakai aplikasi apa itu editingnya? Awalnya pakai KineMaster kalau di HP. Oh, KineMaster itu ya. KineMaster sama Power Director. Kemudian kalau di laptop itu yang ringan itu apa namanya? Filmora. Yang penting kan hasil kan? Yang penting hasilnya. Ya, orang kan ngelihatnya hasil, proses dia nggak tahu itu urusan dapur kan. Gimana mau nambah mau gini kan urusan dapur. Gitu. Yang penting orang bisa lihat video TGB ini hasil editannya begini tanpa tahu. Kita capek ngedit luar biasa. Terus orang bilang segampang itu kemudian mengoreksi, seharusnya begini harus begitu. Sebenarnya kan ketika dia ngoreksi, bukan hanya ngoreksi dalam arti mengkritik, mungkin bilang, apalagi bilang salah ya, kan tidak boleh begitu. Harusnya karya dibanding dengan karya. Kalau dia nggak setuju dengan karya kita, dia harus buat karya, artinya video yang mungkin lebih bagus daripada kita kan. Bukankah begitu Ustaz Nazar? Iya, memang. Oh berarti sejarah TGB Lover itu tadi ya? Itu. Jadi ada kegalauan ya? Iya, waktu itu juga zaman Pilpres 2019 itu. 2019. Itu waktunya TGB dihajar luar biasa. Saya sampai nangis itu waktu ultah itu. Wih, TGB Lover lahir tahun? 2018. Oh 2018. Ya, 2018. Awal-awal ya. Oh berarti 2018 masuk, udah hangat Pilpres gitu. TGB dihajar. Tahun 2019 itu. Terus tadi nangis di ultah gimana gitu? Waduh, waktu itu saya ingat TGB lagi dihujat-hujatnya sama seorang oknum gitu. Iya. Nah, tapi saya lihat TGB pokoknya haters sudah gitu. Terus momennya waktu itu pas ultah beliau ceramah di panggung putih.
bukannya beliau marah tentang menyikapi yang tidak ya. Bukannya beliau marah ketika dihujat, dihina, macam direndahkan, gitu. Tapi beliau tetap adem. Beliau menasihati, ya nggak usah ditanggapi. Ya, kita diredam. Ya diredam. Saya berpikir, waduh, hatinya TGB ini luar biasa. Ya, berarti TGB Lovers ini juga bukan hanya channel publikasi, tetapi bagian dari cara membantu ya mungkin. Ya mungkin TGB secara ini kita mungkin tidak pada level membantu ya kalau secara perjuangannya, tapi minimal kita terlibat. Ya minimal kita terlibat lah. Mana sebenarnya tujuan TGB Lovers itu juga di situ saya desain quote-quote TGB gitu supaya pesan beliau itu tetap diingat, dikonsumsi sama banyak orang. Dan lewat itu mungkin kita juga saya juga bisa berdakwah, beramal kebaikan karena untuk bisa sholat tahajud, untuk beribadah, sholat tepat waktu, saya itu mohon maaf. Biasalah mungkin ya, tapi jangan dibiasakan gitu. Begitu. Ya saya berpikir barangkali dengan seperti itu saya bisa menebar kebaikan. Gitu. Ya karena kan zaman sekarang ini kan berbuat baik itu bukan hanya sholat ibadah di atas sejadah gitu. Tapi kita menyebar video edukasi yang berisi konten-konten positif yang mendidik ya. Atau kali aja dengan video kita orang berubah, kemudian kita berubah gara-gara orang itu. Bukan karena kita berubah dulu kemudian ini. Berarti begini, berarti TGB Lovers juga dengan quote-nya baik dari video ya. Berarti kami lebih awal kalau gitu, TGB Inspires. Nggak jauh-jauh lah idenya. Kenapa TGB Inspire? Itu tahun 2016. Kami sudah apa istilahnya? Mungkin ya dari guru-guru kita ya, yang ada yang hoas mungkin ya. TGB bakal jadi begini gitu. Kayak misal diributkan jadi calon presiden yang tahun 2019. Nah, hari ini kemudian cawapres gitu. Nah, kita kan punya tokoh yang kelasnya nasional, bukan hari ini bukan nasional lagi TGB itu. Udah internasional gitu. Makanya buatlah TGB Inspires dengan quote-quote-nya. Tapi sempat pada tahun 2019 itu kita dikira mesin yang memainkan, padahal kita dengan cinta ya, dengan apa istilahnya organik mungkin istilahnya ya, kalau di YouTube atau apa itu kita asli loh manusia yang buat. Itulah bagian dari dasarnya. Dan kenapa TGB Inspire itu saya masuk dikit ini ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ada kita sharing. TGB Inspire itu kami bentuk quote-quote-nya. Kita kan jujur aja ya, misal ada Gus Dur, ada Cak Nun, bahkan ada yang mungkin garis-garis merah, ada Tan Malaka, Che Guevara gitu. Itu masuk. Maksudnya kita konsumsi loh. Nah, kenapa tidak kita sebar pikiran-pikiran TGB, kalimat-kalimat baik TGB ke secara nasional loh, bisa loh dikonsumsi. Karena apa? Bahkan dengan nama-nama ini kan bisa jadi identitas. Makanya kita sempat cetak baju. Sampai saya bilang, emang baju bisa jadi identitas? Memang jadi identitas. Sampai saya bilang ke temen, ayo saya cetakkan Anda ini baju yang lambangnya Palu Arit, ente jalan. Kalau dia jalan pasti ditangkap, entah dari polisi atau tentara. Artinya itu bagian dari identitas. Nah, begitu ya. TGB Lovers bukan hanya berdiri iseng-iseng, tapi ternyata ada dasar ya. Iya, luar biasa itu Nazar. Nah, terus apa lagi nih? Kita tanya sih deh. Atau yang perlu disampaikan apa sih tentang TGB Lovers ini? Oh ya, udah nggak tadi saya sampaikan kalau si D ini adminnya? Belum kayaknya. Jadi admin TGB Lovers ya inilah Ustadz Khairun Nazar. Dipanggil Ustadz Nazar ya? Iya. Ustadz Nazar dari alamat perlu disebut nggak alamatnya ini? Ya nggak usah lah. Sebenarnya saya nggak mau dikenal gitu. Oh iya. Karena ini juga nggak bagian besar, dari privasi mungkin ya. Nggak besar-besar amat gitu kan. Iya tapi kan ada dampak. Iya. Berdampak gitu. Ada dampak memang, tapi ya itu perlu disyukuri lah. Iya, harus disyukuri karena sekecil apapun karya harus diapresiasi gitu. Itu kan kata TGB kan. Nah, karena kita bicara TGB berarti begini, Nazar. Nah, dari perjalanan TGB Lovers ada mungkin impian-impian ya.
impian-impiannya, targetnya apa, atau saya punya rencana kalau TGB developer itu begini loh gitu. Nah, apa sih yang sudah tercapai dari impian itu? Ya, sebenarnya kalau mau dibilang punya impian ya pasti punya lah. Iyalah, sekecil apapun. Ya, saya maunya TGB developers itu kita punya tim besar lah, kayak di Cokro TV. Oh iya, Cokro TV. Apa itu konsumsi Cokro TV? Iya, betul. Iya. Tapi saya masih belum menemukan yang sefrekuensi gitu. Frekuensi yang ketika kita panggil kemudian siap ready gitu. Iya. Nah, itu sih kesulitannya. Atau sudah sefrekuensi, tetapi ternyata dengan sefrekuensi ini dia juga ngurus channel-channel yang lain. Iya. Kali aja gitu. Dan salah satunya kita kan ketemu gitu. Ya, karena kenapa nggak bisa sulit begitu? Karena katanya Ria SW itu memang susah kita menggantungkan impian kita ke orang lain, karena tiap orang itu punya mimpi masing-masing. Ya nggak bisa kemudian kita paksakan dia seseorang untuk menggapai mimpi kita. Lewat orang menggantung. Ya itu sulit. Atau masuk pesan TGB kepada saya dulu ketika saya tanya tentang kepribadian. Kata TGB, tanamkan keyakinan bahwa kita tidak akan berhasil dalam segala hal kalau selalu menunggu bantuan orang lain. Juga yakini bahwa orang lain bisa, kita pun bisa gitu. Benar kan? Kalau kita selalu menggantung diri, menunggu bantuan orang lain, nggak bisa. Misal Ustaz Nazar ini kan mau segera upload gitu. Sudah nunggu teman, udah ditelepon dia bilang iya. Ternyata 1 jam aja udah nggak datang. Padahal tinggal 5 menit lagi seharusnya kita nge-push. Kan nggak bisa menggantungkan. Sehingga berarti Ustaz Nazar ngerjain apa sih sendiri ya, dari editing, syuting, sendiri, dan bikin itu teks dan lain-lain. Kalau dipikirin ya lumayan melelahkan, bisa seharian saya di dalam kamar gitu. Betah. Tapi ya menikmati. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Tidur berarti bukan tidurnya ilmu dokter kalau gitu. Iya, jauh kalau. Jauh ya. Jauh. Atau mungkin begini, jangan-jangan Ustaz Nazar ini tidurnya seperti atau istirahatnya seperti TGB. Tahu istirahat TGB yang paling nikmat? Gimana itu? Ya, TGB itu istirahat. Pernah ditanya, ini nanti kita muat juga ya. Nanti kita taruh di deskripsi. Ada tulisannya Pak Haji Irzani di fanspage-nya, fanspage Haji Irzani. Haji Irzani kan ditanya, begitu padatnya kegiatan, ini nggak apa merokok dulu. Begitu padatnya kegiatan TGB, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sehari itu sampai 7 titik. 7 titik itu bukan dari lingkungan ke lingkungan, dusun ke dusun, bukan dari desa ke desa, dari provinsi ke provinsi loh. Nah, itu kegiatannya. Bahkan di situ dijelaskan, diceritakan sama Pak Haji Irzani, ada tim yang sampai dia apa istilahnya kalau keluar darah dari hidung itu, mimisan, sampai mimisan katanya, karena capeknya. Terus TGB menjawab pertanyaan kapan istirahat TGB. Ternyata tempat istirahat paling nikmat yang dikatakan TGB adalah ketika beliau berwudu, kemudian sholat lalu berdoa. Ya, jangan-jangan Ustaz Nazar mungkin gitu ya. Tapi gimana nih, maksudnya kira-kira ada nggak orang yang ya pasti ada sih mungkin ya, tapi orangnya mungkin rahasia. Maksudnya level biasanya kewalian kalau yang begini. Nah, kita kan baru istirahat kalau harus tidur berjam-jam, harus tidur nyenyak. Bahkan dibangunin aja nggak dengar gitu. Sampai kita dipindah pun kayaknya nggak dengar orang. Maksudnya nggak sadar gitu. TGB mampu dalam istirahatnya itu ketika berwudu, kemudian sholat, lalu berdoa. Ya, kalau kelas-kelas kita sih masih jauh mungkin ya. Iya, kalau saya kembali ke yang awal tadi, kayaknya sholat pun masih jadi beban gitu. Itu. Belum sampai pada level itu. Tapi kan kita, ya beliau adalah seorang cucu dari seorang waliullah. Ya nggak mungkin lah nggak ngalir. Karena kita saya ya nonton TGB Lovers misalnya. Dari dakwah-dakwahnya itu tidak ada yang maksudnya yang mau bikin kerusuhan, yang memprovokasi orang, nggak ada. Kalau provokasi dalam kebaikan, provokasi dalam menahan orang untuk tidak reaktif dan lain kan itu kalau itu bagus kan. Berarti beliau ini adalah TGB itu penerus gitu. Iya. Ada yang menarik sebenarnya waktu itu.
sempat cinta saya ke TGB itu goyah gitu. Memudar mungkin. Ya kecewa, lebih ke kecewa iya, sih. Iya. Gara-gara boleh ngopi dah. Agak pahit ini kayaknya dibicarakan ini. Ini sampai kecewa ke TGB. Waktu itu kan saya kemakan hoax lah. Kemakan isu. Iya, kemakan isu Jokowi PKI dan macam. Oh iya. Waktu pilpres berarti. Nah, waktu pilpres kemudian arah politik TGB ke Jokowi. Waduh. Waktu itu saya mikirnya gimana ini? Iya. Berarti pernah kemakan isu? Iya, pernah kemakan isu. Iya. Kok dukung Jokowi ya PKI gitu. Tapi dengan penjelasan beliau, saya nonton klarifikasi beliau di beberapa chat. Oh, ternyata itu adalah. Ya betul. Betulnya apa ini dulu? Ya betul bahwa Pak Jokowi itu orang baik. Oh, orang baik. Jangan-jangan betul dia ini. Ya. Jokowi itu memang begitu. Maksudnya saya punya bukunya yang tebal itu. Ada bukunya tentang Jokowi. Itu tuh bukan orang-orang biasa yang ngarang, maksudnya yang nulis. Ya itu mengkanter itu juga, bagian dari mengkanter isu-isu itu. Jokowi itu majelis, dia buat majelis kayak si Den ini kan baru pulang Hiziban apalah gitu. Jokowi hadir yang begitu-gitu, bahkan bikin majelis, termasuk dengan orang tuanya. Jadi keislamannya nggak bisa diragukan. Dan alhamdulillah TGB efek. TGB berdiri tegap, kemudian mengatakan keislaman Jokowi udah benar. Ya udah, alhamdulillah aman. Ya syukurlah. TGB Loper harus terus digas nih. Iya. Insya Allah lah. Selama kita masih mampu, kita ya inilah bagian dari ikhtiar kita ya untuk ngiring TGB, bukan hanya istilahnya ngiring, tapi memang harus ada hal-hal yang nyata sebagai bentuk kita ngiring dan ikut membantu perjuangannya. Nah, terakhir mungkin Sanazar nih, kayaknya harus ada sesi lain nanti kita diskusinya. Sesi yang agak rapi. Jadi mohon maaf para penonton, sesi ini kan agak nggak rapi gitu ya. Tapi ya beginilah. Ya, hiduplah seperti yang kau mengerti gitu. Yang penting tidak dalam yang hal-hal yang dilarang oleh agama, melanggar agama. Nah, apa pesan Ustadz Nazar kepada para konten kreator atau pada para kader lah, para kader-kader yang secara khusus di organisasi lah? Ya. Sesuai kata seperti apa kata Syekh TGB ya, kita berdakwah sesuai kemampuan kita dan posisi kita masing-masing. Ya, sesuai kemampuan dan bidang masing-masing gitu ya. Mungkin bisa desain sedikit, bisa desain quote yang bermanfaat lah untuk orang banyak. Gitu. Oh, berarti mindset harus dirubah. Tidak harus secanggih-canggih orang, yang penting pesannya sampai. Iya, yang penting pesannya. Pokoknya bisa ngedit dikit. Gitu. Dia mau ada gambarnya nggak bersih, apa istilahnya? Dikerop atau apa ya, nggak ada masalah gitu. Yang penting pesannya sampai kan. Iya, yang penting kenapa tidak kita jadikan desain yang bagus itu ya kayak gitu kan? Iya. Karena saya mikirnya begini. Seperti kata Kanda Gusyo tadi. Ya barangkali dengan pesan yang kita buat, desain yang kita buat, kemudian orang bisa melihat, menikmati, kemudian berdampak. Ya berdampak kepada pribadinya. Wah, itu pahalanya ngalir ke kita juga. Oh keren juga nih. Itu dan sepertinya pernah nggak nemuin orang yang bilang gitu? Maksudnya saya sering pakai quote-quote ini loh, saya install pada diri gitu. Pernah nggak nemu? Oh iya pernah. Oh iya, berarti sama. TGB Inspire alhamdulillah berdampak juga gitu. Ada orang yang saya WA, tiba-tiba dia bilang, ya biar nggak panjang lebar saya jelaskan ini siapa katanya. Ya admin TGB Inspire, saya bilang. Oh iya, sering saya pakai dulu ini. Oh iya, alhamdulillah. Kita kan senengnya gitu. Iya, senengnya di situ sebenarnya. Silahkan dipakai sama semua, mau dicetak kamu apa gitu, nggak ada masalah. Bahkan dulu ada yang waktu di Korea itu dia mau nyetak 50 juta biayanya untuk nyetak baju. Tapi kan nggak mungkin, kita nggak mampu nyari tempat sablon juga. Belum lagi biaya kirim, bukan biaya kirim udah include. Tapi kan prosesnya lama. Nah, TGB acara di situ ya udah saya bilang, saya kirimkan desain, cetak aja di situ. Terserah mestinya. Ya kita nggak boleh berat yang gitu. Syukur ada yang mau pakai gitu ya. Oke. Mungkin itu ya closing statement lah Nazar.
yang TGB Lopas, dan tadi udah ada saran ke kader-kader. Closing statement lah, apa mungkin? Nggak ada. Mungkin ada quote terakhir. Ada apa yang paling apa ya? Yang Sida pakai dalam diri dari apa yang disampaikan TGB? Apa ya? Ya pasti ada lah. Ya begini. Yang paling melekat di kepala saya itu ya teruslah berbuat baik gitu. Teruslah berbuat baik. Dan jangan memikirkan kata orang. Ya, karena membahagiakan semua orang itu hal yang mustahil. Goyah lah tudrok. Tidak mungkin. Iya. Apa katanya tadi itu? Goyah lah tudrok. Oh iya. Ya, kalau itu jadi tujuan nggak bisa itu. Ya nantilah bisalah kita ulang lagi. Oke, itu berarti ya. Terus bergerak, jangan pikirkan kata orang. Ya kalau sesuatu itu membangun ya nggak apa-apa kan, kita kerjakan aja kan. Tapi hal-hal yang memang yang mungkin menjatuhkan yang lain. Karena kalau kita mau memuaskan hati orang, hal mustahil. Goyah lah tudrok, itu tujuannya nggak akan sampai. Terima kasih Sanazar. Dan saya terakhir TGB Inspire, Gus Jo anak pesantren. Tanamkan niat-niat baik, nanti Tuhan yang akan buatkan jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.